Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama dengan channel ini. Kali ini kita akan membahas tentang teknik pengumpulan data. Baik, bagi kalian yang merupakan anggota dari kelas saya, jangan lupa kalian isi presensi terlebih dahulu pada aplikasi e-learning, dan setelah kalian menyaksikan video ini dan kalian memahami materi yang disampaikan, silahkan kalian kerjakan kuisnya. Oke, kita akan mulai pembahasan tentang teknik pengumpulan data. Ya, yang pertama teknik pengumpulan data yang akan kita bahas adalah wawancara. Nah, tentu kalian semua sudah tahu apa itu wawancara. Ya, ini biasanya juga diistilahkan dengan interview. Kita bertanya secara langsung kepada informan dari penelitian kita terkait data yang akan kita gali, atau terkait dengan informasi-informasi yang kita butuhkan untuk proses penelitian yang kita lakukan. Nah, wawancara ini itu ragamnya ada banyak. Dilihat dari ada atau tidaknya panduan, dia dibagi menjadi 3. Ada wawancara terstruktur, wawancara tidak terstruktur, dan wawancara semi terstruktur. Wawancara terstruktur itu adalah ketika pewawancara itu menggunakan panduan, dan panduan tersebut berisi tentang daftar pertanyaan yang akan ditanyakan kepada responden. Kemudian yang kedua adalah wawancara tidak terstruktur. Ini adalah jenis wawancara di mana pewawancara tidak membawa panduan ketika mewawancarai respondennya. Nanti mungkin kalian akan bertanya, terus arah wawancaranya bagaimana, Pak? Apakah bisa sesuai dengan tujuan penelitian? Ya, tentu saja, karena peneliti ini sudah menguasai betul sebenarnya dia akan meneliti apa, maka penguasaan peneliti terhadap informasi atau penelitian yang ingin dia lakukan itulah yang kemudian memandu dia ketika bertanya kepada responden dari penelitiannya itu. Sehingga data yang didapatkan, bisa jadi mungkin ada yang tidak akan terpakai dalam proses analisis data, tapi sebagian besar tentu tetap akan terpakai. Kemudian, yang ketiga adalah wawancara semi terstruktur. Jenis wawancara ini itu adalah wawancara yang ketika proses wawancara dilakukan, pewawancara ini membawa panduan berupa garis besar, poin-poin apa saja yang ingin dia tanyakan kepada partisipan atau subjek dari penelitiannya. Itu adalah 3 jenis wawancara dilihat dari ada atau tidaknya panduan wawancara. Kemudian dilihat dari keberadaan informan, itu ada wawancara secara langsung, yang dilakukan face to face dengan informan atau subjek penelitiannya. Kemudian ada wawancara tidak langsung yang dilakukan secara virtual menggunakan media telepon atau media Zoom atau media lain yang biasa digunakan untuk melakukan interview atau wawancara ini yang merupakan fasilitas IT. Kemudian dilihat dari sumber datanya, itu ada auto anamnesa, di mana proses wawancara ini dilakukan secara langsung terhadap subjek yang diteliti. Misalnya, kita ingin meneliti tentang individu yang mengalami gangguan jiwa. Maka, subjek utama dari penelitian ini adalah si individu yang mengalami gangguan jiwa. Oke, tapi data yang dikumpulkan dari individu yang mengalami gangguan jiwa sendiri ini bisa jadi tidak cukup. Namun, kita juga membutuhkan data-data, informasi-informasi yang berasal dari orang-orang atau keluarga yang dekat dengan individu yang menjadi fokus atau subjek utama dari penelitian ini. Nah, wawancara secara langsung terhadap subjek yang diteliti itu disebut dengan auto anamnesa. Adapun wawancara yang dilakukan kepada orang-orang yang dekat dengan subjek, memiliki hubungan dengan subjek, dan mungkin memiliki data yang penting berkaitan dengan subjek, itu disebut dengan aloanamnesa. Oke, itu adalah wawancara. Teknik pengumpulan data yang berikutnya adalah observasi. Nah, observasi sendiri itu bisa dibagi menjadi observasi partisipan dan observasi non-partisipan. Observasi partisipan adalah observasi di mana observer, orang yang mengamati atau peneliti,
itu melakukan observasi dengan ikut secara aktif dan terlibat dalam aktivitas subjek yang diobservasi. Misalnya, kita ingin mengobservasi perilaku prososial dari siswa taman kanak-kanak. Maka, secara partisipan kita bisa masuk ke dalam kelas lalu kemudian mengikuti proses belajar mengajar bersama dengan anak tersebut sembari kita mengamati perilaku prososial yang dimunculkan oleh anak-anak itu tadi. Kemudian observasi non-partisipan. Itu adalah observasi di mana observer atau peneliti itu melihat dari jauh subjek ataupun objek yang dia observasi. Sehingga bisa jadi keberadaan observer ini tidak disadari oleh individu atau subjek yang diobservasi tadi. Misalnya kita mengamati perilaku prososial di dalam kelas, tapi kita mengamatinya dari ruang one way screen, atau kita mengamatinya dari ruang di mana subjek yang kita amati itu tidak bisa melihat kita, tapi kita bisa melihat mereka. Itu namanya observasi non-partisipan. Kita tidak terlibat dalam aktivitas yang dilakukan oleh subjek atau objek yang kita observasi. Kemudian, berbeda dengan wawancara tadi, di mana data itu bisa kita simpan dalam bentuk rekaman. Kalau observasi ini, data memang bisa kita simpan dalam bentuk video, tapi tetap saja harus kita catat untuk kemudian lebih mudah dalam penganalisaan. Nah, teknik mencatat data hasil observasi ini ada beberapa. Kita akan membahas 4 diantaranya. Yang pertama adalah anecdotal record. Teknik anecdotal record ini di mana observer itu mencatat setiap perilaku-perilaku yang muncul yang dimunculkan oleh subjek yang kita observasi. Kemudian yang kedua adalah checklist. Berbeda dengan anecdotal record yang observer ini mencatat secara terus-menerus data-data penting yang dia amati. Kalau checklist, sebelumnya observer sudah membawa daftar bentuk perilaku atau daftar hal-hal yang akan diobservasi. Apabila hal yang akan diobservasi tersebut muncul, maka dia akan checklist pada pernyataan yang bersesuaian dengan perilaku tersebut. Itu namanya checklist. Contoh dari checklist ini adalah ketika mengobservasi perilaku prososial dengan indikator perilaku berbagi, kemudian menolong teman dan menenangkan teman yang sedang menangis misalnya. Maka tiga indikator inilah yang kemudian diceklis apabila observer melihat dilakukan oleh subjek yang diobservasi. Kemudian yang ketiga adalah rating scale. Rating scale ini adalah panduan di mana observer itu mengobservasi subjek sambil memperkirakan kira-kira rentang atau tingkat kemampuan atau apa ya, kebisaan dari subjek yang diobservasi itu sejauh apa. Biasanya bernilai dari 1 sampai 10 bisa atau 1 sampai 5. Misalnya rating scale terhadap kemampuan membaca anak. Ketika ada seleksi masuk SMP misalnya. Nah, observer itu mengamati sesuai dengan panduan observasi dan menulis hasil observasinya dalam bentuk evaluasi. Apakah nilai kemampuan membacanya itu 10, 9, 8, atau berapa? Sesuai dengan evaluasi subjektif dari observer tadi. Itu namanya teknik mencatat rating scale. Kemudian yang keempat adalah mechanical devices, pencatatan dengan alat. Nah, teknik mencatat dengan alat ini itu kita mungkin diantaranya yang pernah kita saksikan, misalnya ketika musim mudik lebaran, kita melihat ada posko-posko polisi dan di sana ada pencatat jumlah kendaraan yang lewat. Nah, pencatatan jumlah kendaraan yang lewat itu dilakukan dengan alat yang setiap kali bapak polisi yang bertugas itu melihat, mengobservasi ada kendaraan yang lewat, dia akan pencet 1 kali dan kemudian data itu masuk. Seperti itu contohnya. Contoh yang lain adalah teknik
perekaman dengan kamera itu juga termasuk dalam teknik mechanical devices ini. Selanjutnya, teknik pengumpulan data yang selanjutnya adalah angket dan skala. Banyak yang menyamakan antara angket dan skala ini, tapi Profesor Saifuddin Azwar dalam bukunya itu membedakan angket dengan skala. Kalau angket itu adalah kumpulan pertanyaan yang mengungkap data-data faktual yang diketahui oleh subjek. Seperti misalnya nama, alamat, tempat tanggal lahir, tinggi badan, dan yang semacamnya. Jadi subjek ketika mengisi angket, itu dia sudah tahu jawabannya dengan pasti karena itu berkaitan dengan data-data pribadinya sendiri. Kemudian kalau skala ini adalah kumpulan pertanyaan atau pernyataan untuk mengungkap aspek afektif dari individu, di mana respon atau jawabannya itu bersifat proyektif. Misalnya skala motivasi. Jadi nanti kita akan diberi serangkaian item atau pernyataan, bisa juga pertanyaan, yang ketika menjawabnya kita akan berpikir dan merasa terlebih dahulu apakah jawaban itu sesuai dengan diri kita atau tidak. Misalnya, dalam skala motivasi biasanya ada pertanyaan ketika kita dihadapkan dalam sebuah kesulitan, kita akan terus berusaha. Nah, responnya bisa sangat sesuai, sangat tidak sesuai, biasa saja, sesuai, atau sangat sesuai sekali. Nah, itu kita tinggal pilih mana yang sesuai dengan jawaban kita. Itu skala. Kalau angket itu berkaitan dengan data diri, data pribadi dari individu yang sudah diketahui oleh individu tersebut karena hal yang melekat pada dirinya. Oke, itu adalah 4 instrumen atau teknik pengumpulan data yang biasa dilakukan dalam proses penelitian. Wawancara dan observasi biasanya digunakan dalam metode penelitian kualitatif. Adapun angket dan skala ini biasanya digunakan dalam penelitian yang sifatnya kuantitatif. Kita akan bahas lebih lanjut tentang penelitian kualitatif pada video-video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe pada channel ini supaya kalian nanti ketika menginstal aplikasi YouTube Go dengan lebih mudah bisa menemukan channel ini dan mendapatkan video dengan kapasitas yang lebih hemat. Sekali lagi terima kasih, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.